Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan semuanya lagi pada sehat. Hari ini kita akan ngebahas tentang tren dan isu sistem informasi keperawatan ya. Saya akan coba mulai slide-nya ya. Oke, ini slide-nya tentang tren dan isu sistem informasi dalam teknologi informasi kesehatan dan keperawatan ya. Kalau kita lihat bahwa COVID-19 ini merubah kehidupan ya, dari mulai yang tadinya tidak menggunakan masker karena pakai masker, yang tadinya semua orang bisa pergi kemana-mana dengan bebas, sekarang semuanya harus terbatas dan juga PSBB, terus juga harus social distancing dan lain sebagainya ya. Ini merubah kehidupan, termasuk merubah teknologi dan juga informasi terutama di kesehatan ya. Ini sangat banyak banget perubahan yang kita rasakan saat ini dan juga dunia rasakan saat ini gitu ya. Nah, kalau kita lihat pengertiannya bahwa tren itu sendiri adalah gaya mutakhir atau modern dan sesuatu yang sedang disukai oleh banyak orang dan sesuai dengan fakta ya. Nah, dan juga ada isu yaitu suatu peristiwa atau kejadian yang diperkirakan terjadi atau tidak terjadi di masa depan dan sedang dibicarakan banyak orang namun belum jelas fakta atau buktinya ya. Jadi kalau kita lihat tren saat ini kayak kita sekarang nih misalnya menggunakan LMS ya, Learning Management System. Kita juga menggunakan platform untuk virtual learning kayak misalnya contohnya Zoom, terus Google Meet, terus juga menggunakan Microsoft Teams dan banyak yang lainnya ya. WhatsApp menggunakan video call dan lain sebagainya ya, itu menjadi sebuah alternatif juga. Terus juga banyak media-media sosial yang mengembangkan aplikasinya untuk memudahkan untuk saling berinteraksi seperti Facebook. Menggunakan Facebook sekarang udah bisa live juga gitu, live streaming dan lain sebagainya ya. Pokoknya banyak sekali tren-tren yang mungkin nanti saya coba akan bahas satu persatu tentang tren yang terjadi saat COVID-19 ini atau di tahun 2020 ini gitu ya, yang kaitannya dengan informasi keperawatan. Kalau isu banyak banget ya. Ada yang mengatakan COVID-19 ini konspirasi, ada juga yang mengatakan ini bukan konspirasi tapi memang ini alami dan lain sebagainya. Pokoknya banyak hal yang isu-isu yang berkembang saat ini. Dan juga banyak juga yang mengatakan bahwa nanti ini merupakan sebuah peristiwa yang tidak akan pernah berhenti, atau misalnya ini merupakan suatu peristiwa yang mungkin sudah direncanakan untuk mengeluarkan sebuah produk-produk teknologi ataupun kesehatan untuk mengatasinya, walaupun sebenarnya sudah dipersiapkan gitu ya, tapi ini belum terbukti betul juga gitu ya. Terus juga banyak juga fakta-fakta ataupun bukti-bukti misalnya bahwa obat COVID-19 sudah ditemukan. Terus juga penggunaan teknologi yang mesti ada di saat social distancing dan lain sebagainya itu sebenarnya masih belum jelas juga sih ya apa yang akan terjadi. Cuman kalau kita lihat mungkin dulu pernah ada kaitannya dengan COVID-19 ini tuh sebenarnya udah ada loh, misalnya filmnya di tahun 2000 berapa gitu ya. Terus bahkan ada bukunya katanya gitu ya, bahwa akan terjadi suatu masa yang seperti ini ya. Sebenarnya di tahun-tahun sebelumnya juga ada kan, kayak SARS dan lain sebagainya, dan COVID-19 ini juga perkembangan dari penyakit itu gitu ya. Jadi kita nggak usah berpikir-pikir yang aneh-aneh, isu-isu yang aneh-aneh. Yang jelas bagaimana sih kita di saat kondisi seperti ini kita bisa mengembangkan potensi diri kita
untuk sistem misalnya pelayanan kesehatannya, untuk meningkatkan kesehatannya dan lain sebagainya gitu. Itu yang paling penting gitu ya. Di kondisi saat ini juga justru dunia kesehatan itu sangat dikenal, terutama dunia keperawatan. Dunia keperawatan itu seluruh dunia mengenal ya, karena kondisi seperti ini gitu, bahwa perawat itu menjadi sebuah garda terdepan yang memang luar biasa gitu, yang luar biasa banget gitu ya. Dan itu patut diapresiasi, dihormati, kita berikan penghargaannya yang setinggi yang baik gitu ya, karena kita sebagai profesi seorang perawat juga harus bangga juga, dan juga harus merasa bahwa kita itu merupakan bagian dari perjuangan COVID-19 ini gitu. Oke, ini artificial intelligence ya. Ini luar biasa kalau dibaca bahwa ternyata pengembangan teknologi itu udah sangat canggih, bahkan bagaimana caranya mungkin ya, dalam tanda kutip, pengen membuat sebuah robot yang fungsinya mirip seperti manusia atau yang bisa layaknya seperti seorang manusia, padahal ya emang nggak mungkin gitu ya secara ciptaan. Ya manusia itu paling sempurna gitu, makanya nggak akan mungkin bisa menandinginya. Tetapi dalam artian bagaimana membuat seorang robot itu memiliki daya pikir gitu ya. Misalnya kalau misalnya ada kejadian wabah misalnya, itu gimana caranya komputer ataupun misalnya teknologi itu langsung bereaksi gitu ya, bereaksi dari mulai sistem informasi, dari mulai data-data dan lain sebagainya untuk melawan COVID-19. Contohnya misalnya ini, untuk menuntaskan persebaran virus COVID-19 ini dengan cepat, para ahli dan pemerintah saat ini telah mulai memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai bagian dari upaya memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat. Mulai dari upaya konvensional seperti call center hingga memanfaatkan teknologi artificial intelligence seperti chatbot yang secara otomatis mampu membantu meringankan pekerjaan para tenaga medis dalam memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat yang tengah panik akan paparan COVID-19 gitu ya. Oke, ini yang bahasan kemarin ya di Puskesmas tentang telehealth ya. Telehealth itu yaitu gambaran besarnya bahwa layanan kesehatan yang dilakukan petugas kesehatan dengan pasien atau masyarakat umum melalui penggunaan alat-alat sensor kesehatan yang terhubung secara online dan real time, sehingga mereka dapat berinteraksi secara cepat dan setiap saat ya. Nah, ini luar biasa ya telehealth ini. Terus ini telenursing ya, bagaimana upaya penggunaan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan keperawatan dalam bagian pelayanan kesehatan di mana ada jarak secara fisik yang jauh antara perawat dan pasien atau antara beberapa perawat ya, dengan lokasi yang jauh tapi bisa saling berinteraksi gitu ya. Dan juga bisa mendeteksi ataupun men-scanning anggota tubuhnya, bagian mana yang mengalami pain, misalnya rasa sakit, mengalami misalnya patah tulang dan lain sebagainya, seperti ibarat ronsen gitu, tekanan darah dan lain sebagainya, itu bisa dicek melalui kamera berteknologi canggih gitu ya, yang ada di dalam monitornya ataupun di dalam atas monitornya. Telenursing juga menunjukkan penggunaan teknologi komunikasi oleh perawat untuk meningkatkan perawatan pasien. Telenursing juga menggunakan channel elektromagnetik kayak wire, radio, optikal untuk mengirim suara, data, dan sinyal video komunikasi. Dapat juga diidentifikasi sebagai komunikasi jarak jauh menggunakan transmisi elektrik atau optik antara manusia dan atau komputer. Telenursing diartikan sebagai pemakaian telekomunikasi untuk memberikan informasi dan pelayanan keperawatan jarak jauh
Aplikasinya saat ini menggunakan teknologi satelit untuk menyiarkan konsultasi antara fasilitas kesehatan di dua negara misalnya, dan memakai peralatan video conference ya. Kemarin-kemarin juga banyak banget ya konferensi internasional menggunakan platform komunikasi jarak jauh gitu ya, pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai Microsoft Teams dan lain sebagainya. Itu luar biasa ya, jadi menggabungkan dari berbagai negara. Mungkin ada yang waktunya sama gitu ya, cuma beda. Mungkin beda, ada yang beda 2 jam, ada yang beda 4 jam gitu. Tapi luar biasa terhubung dalam waktu yang sama gitu ya. Nah, ini juga dimanfaatkan di dalam teknologi telenursing ya untuk asuhan perawatan gitu. Oke, telenursing di sini kita pemanfaatan sistem informasi itu meliputi preventif, promotif, kuratif, rehabilitatif gitu. Jadi semua bagian dari kesehatan itu bisa menjadi sistem informasi perawatan gitu ya. Contohnya misalnya kalau preventif itu akan tiba biasanya ketika masyarakat melakukan konsultasi kesehatan menggunakan chatting ya. Betul ya? Sekarang udah mulai banyak banget. Bahkan platform-platform kayak misalnya dalam tanda kutip misalnya Halodoc, kalau misalnya atau dan lain sebagainya, pokoknya ya itu menggunakan chatting. Kalau misalnya ada keluhan apa-apa bisa langsung chatting ke tenaga kesehatan. Puskesmas juga udah mulai berkembang seperti itu juga. Itu juga tentang COVID-19 juga, kalau misalnya ada yang terkonfirmasi positif di wilayah puskesmasnya, itu langsung di video call atau misalnya lewat WA gitu ya, WhatsApp ataupun media sosial lainnya, itu ditanya gimana perkembangannya setiap hari. Lalu yang kedua, promotif akan tiba masanya ketika perawat menggunakan aplikasi video tutorial dan penyuluhan menggunakan audio visual dengan sistem online yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Nah, udah terjadi ya sekarang juga banyak banget ya di YouTube, di kanal channel yang lainnya gitu ya. Itu banyak sekali tentang edukasi kesehatan yang berkaitan dengan promotif. Apalagi kalau tentang COVID-19 itu udah banyak banget ya. Dengan berbagai macam cara, ada yang kartun, ada yang langsung live, ada yang menceritakan kisah pribadinya dan banyak hal gitu ya. Tapi ini merupakan sebuah kemajuan ya, dan kalau misalnya kita mau mengakses informasi kesehatan itu udah sangat mudah banget gitu. Yang ketiga, kuratif ya, akan tiba masanya ketika semua akses pengobatan, laboratorium dan radiologi menggunakan sistem online. Wah, ini luar biasa gitu ya. Jadi kita kalau bahkan misalnya rekam medis pun gitu ya, itu udah sistem online. Kita misalnya udah berupa chip gitu, ataupun misalnya flash disk, semua data-data penyakit kita itu ada di sana ya, dari scan, hasil lab dan lain sebagainya. Bahkan hasil lab aja itu bisa dikirimnya lewat media sosial gitu, bisa lewat email gitu ya. Kalau misalnya kita misalnya diperiksa nih misalnya di laboratorium, nah nanti hasilnya bisa langsung dikirim ke dokter penanggung jawabnya atau ke rumah sakit tersebut gitu ya. Bahkan mungkin bisa jadi kalau nanti ada kamera khusus yang bisa memindai atau men-scan misalnya tekanan darah tubuh kita, terus juga misalnya kondisi kesehatan kita, misalnya ada penyumbatan pembuluh darah langsung lewat scan scan dan lain sebagainya. Kan kita perawat memberikan terapi infus aja ya lewat intravena itu udah ada scan untuk memindai pembuluh darah mana aja yang besar atau yang kecil gitu, bisa terlihat. Lalu yang keempat, rehabilitatif akan tiba masanya ketika kontrol dan rawat jalan cukup mengirimkan data secara online tanpa perlu berkunjung ke fasilitas pelayanan kesehatan. Ya, ini jadi nggak ngantri-ngantri lagi. Kalau misalnya kita kontrol langsung lewat online saja gitu ya, lewat chatting saja, pokoknya lewat
online aja. Jadi nggak usah datang-datang capek ke sana ke rumah sakit dan berkunjung gitu ya. Tinggal langsung dari rumah, dokternya dari prakteknya seperti itu. Atau perawat juga bisa langsung mengontrol pasiennya, mengeceknya. Misalnya kalau home care bisa online, secara online gitu ya. Nah, teknologi super canggih ini memudahkan manusia, pada intinya adalah untuk meningkatkan derajat kesehatan yang optimal ya. Jadi jangan sampai masih ada orang-orang yang masih nggak mau menggunakan teknologi ya, masih nggak mau berkembang ya. Ada sih ya. Ya misalnya kalau pengen nulis rekap di dokumentasi keperawatan masih nggak mau lewat komputer gitu ya. Padahal sekarang udah mulai basisnya lewat komputer gitu ya. Peluang keperawatan memanfaatkan tren dan isu teknologi bidang kesehatan untuk meningkatkan pelayanan keperawatan ya. Selanjutnya, keuntungan menggunakan sistem informasi keperawatan adalah penghematan biaya dari penggunaan kertas. Betul ya, penghematan ruangan karena tidak dibutuhkan tempat yang besar. Penyimpanan data pasien menjadi lebih lama, ya tidak akan hancur ya, dimakan rayap. Pendokumentasian keperawatan berbasis komputer dirancang dengan baik akan mendukung otonomi yang dapat dipertanggungjawabkan ya. Jadi semuanya tersimpan jelas atau terdokumentasi dengan rapih dan baik. Membantu dalam mencari informasi yang cepat ya, betul ya, tinggal search saja nama pasiennya siapa, semua data-datanya bisa terlihat di situ. Meningkatkan produktivitas kerja ya, nggak usah lagi capek-capek nyari dulu dan lain sebagainya. Mengurangi kesalahan dalam menginterpretasikan pencatatan ya. Biasanya ada tulisannya yang rapi, ada yang pendek, ada yang singkat dan lain sebagainya ya. Itu mengurangi kesalahan. Selanjutnya, selain manfaat di atas, telenursing juga dapat dimanfaatkan dalam bidang pendidikan keperawatan, misalnya model distance learning dan perkembangan desain keperawatan berbasis informatika kesehatan. Telenursing dapat juga digunakan di kampus dengan video konferensi ya, pembelajaran online dan multimedia distancing learning ya. Ini penggunaannya efektif dan efisien dari sisi kesehatan, dari sisi biaya kesehatan pasien keluarga. Dapat mengurangi kunjungan ke pelayanan kesehatan, ya baik dokter praktek, ruang gawat darurat, rumah sakit, nursing home. Dengan sumber daya yang minimal dapat meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan keperawatan tanpa batas geografis. Ya, luar biasa. Telenursing dapat menurunkan kebutuhan atau menurunkan waktu tinggal di rumah sakit. Pasien dewasa dengan kondisi penyakit kronis memerlukan pengkajian dan monitoring yang sering sehingga membutuhkan biaya yang banyak. Telenursing dapat meningkatkan pelayanan untuk pasien kronis tanpa memerlukan biaya dan meningkatkan pemanfaatan teknologi. Berhasil dalam menurunkan total biaya perawatan kesehatan dan meningkatkan akses untuk perawatan kesehatan tanpa banyak memerlukan sumber ya. Terus pada pengajian perawatan, penerapan standar nursing language ataupun misalnya Anda misalnya sekarang udah mulai pakai SDKI, standar diagnosa keperawatan Indonesia, SLKI standar luaran keperawatan Indonesia, standar keperawatan intervensi Indonesia gitu, udah menggunakan teknologi informasi. Teman-teman bisa lihat di Google Form, udah ada diagnosa perawatan ya. Jadi nggak perlu lagi bawa buku-buku kemana-mana, udah ada di dalam HP teman-teman ya. Pada pengajian data juga udah ada, perawat tinggal memilih data yang tersedia. Setelah data dipilih secara lengkap, komputer akan secara otomatis menganalisa data yang telah dipilih perawat dan memunculkan masalah sesuai data yang dipilih. Wah, luar biasa ya. Jadi kita tinggal checklist kayak pengajian gitu, nanti keluar hasilnya, diagnosanya apa saja untuk perawatan pada pasien tersebut. Komputer akan membantu melakukan analisa data ya. Terus juga menggunakan sistem pakar, maka perawat sedikit terkurangi bebannya dalam melakukan analisa data untuk dijadikan diagnosa perawatan. Masalah yang muncul pun menjadi semakin real dan akurat karena masalah yang dimunculkan oleh komputer merupakan analisa baku gitu. Jadi kalau misalnya kita masukin checklist sesuai pengajiannya, nanti keluarnya diagnosanya apa, intervensinya bagaimana, luarannya apa. Jadi perawat nggak usah capek-capek untuk menulis kembali tentang
intervensinya apa aja, kita tinggal checklist apa aja yang akan kita lakukan, dan juga nanti akan terlihat kolaborasi apa aja, misalnya dengan dokter, dengan farmasi, misalnya obat-obatan apa saja, terus dengan ahli gizi misalnya, apa saja gizi dan diet yang diperlukan oleh pasien tersebut. Oke, ini ada beberapa teknologi yang dipakai saat pandemi COVID-19 oleh tenaga kesehatan ya. Kalau kita lihat banyak ya. Yang pertama adalah penggunaan ini ya, penggunaan HP, aplikasi pelacakan virus corona. Wah, ini sudah mulai ada ya, tentang aplikasi Programming Interface atau API, dan bukan merupakan sebuah aplikasi utuh yang langsung bisa diunduh di Play Store atau App Store. SIM ini memanfaatkan koneksi Bluetooth Low Energy sebagai medium untuk melakukan pelacakan orang-orang yang berada di sekitar ponsel pengguna. Tak hanya di Amerika Serikat, aplikasi pelacakan virus corona ini pun juga digunakan oleh beberapa negara seperti Korea Selatan, Cina, India, Singapura. Lalu ada gelang pintar ya, gelang ini dirancang khusus untuk memantau kondisi kesehatan pengguna seperti pengecekan temperatur badan, demam, terus juga tekanan darah dan lain sebagainya ya. Nah, dengan sistem Global Positioning System GPS, artinya gelang ini dapat terintegrasi melalui smartphone yang telah terhubung dengan aplikasi untuk memonitor kondisi kesehatan pengguna ya, termasuk ya kayak misalnya tidurnya berapa lama gitu ya. Terus juga bahkan bisa terlihat deep ya, tidurnya apakah bagus atau enggak gitu ya. Terus juga apabila pengguna mengalami masalah kesehatan, nanti aplikasi terhubung ke gelang pintar tersebut akan memberikan peringatan dan memeriksa mereka untuk melakukan tindakan lebih lanjut. Ya, jadi ini bisa digunakan di semua pasien ya, baik yang sehat maupun yang sedang sakit COVID-19 gitu ya. Jadi langsung kalau misalnya demamnya tinggi atau misalnya terjadi ya kerusakan ataupun misalnya terjadi penurunan kesehatan, maka dia akan langsung akan memberikan alarm gitu ya. Terus juga yang selanjutnya ada thermal scanner ya. Thermal scanner ininya. Ini kemarin saya lihat di Jogja ya, pakai thermal scanner ini, atau di ya beberapa perusahaan besar ya, atau Yakis juga ada tentang ini. Jadi bisa langsung mengecek suhunya secara langsung, nggak usah pakai termogan, tapi langsung pakai VPA ya, Focal Plane Array, sebagai detektor yang akan menerima sinyal inframerah. Jadi kalau warna merah, orange, dan kuning itu suhu yang lebih hangat, sedangkan suhu yang lebih dingin dimunculkan dengan warna biru, ungu, dan hijau. Nah, di bandara kayaknya ada nih. Oke, selanjutnya ada artificial intelligence ini. Di mana pandemi saat ini secara teknis teknologi artificial intelligence ini atau kecerdasan buatan dirancang untuk mengidentifikasikan pola pergerakan penyebaran virus COVID-19. Namun untuk membantu dalam hal diagnosa perlu menggunakan perhitungan algoritma dengan melakukan analisa lewat CT scan. Seperti misalnya di Cina, teknologi kecerdasan buatan ini membantu para tenaga medis dalam melakukan identifikasi untuk membedakan hasil scan pneumonia. Wah, tuh luar biasa ya. Kecerdasan buatan tersebut juga diklaim mempunyai tingkat akurasi sampai dengan 90%. Jadi langsung dicek tuh, misalnya udah di scan, langsung keluar hasilnya apakah pneumonia atau enggak. Ya, kalau pneumonia berarti ya ada indikasi COVID-19 gitu ya. Jadi nggak usah lagi lewat manusia dilihat gitu ya, dipelajari gitu ya, karena membutuhkan waktu. Itu kalau lewat komputer langsung atau artificial intelligence langsung keluar hasilnya. Selanjutnya drone. Nah, ini drone biasanya pakai buat foto, sekarang pakai buat disinfektan ya. Atau misalnya
atau untuk memonitor ya karantina, misalnya mana orang-orang mana saja yang keluar keluyuran itu bisa terpantau lewat drone ini gitu ya. Nah, seperti pihak kepolisian di Paris dan India memanfaatkan drone untuk menegakkan aturan karantina wilayah untuk mengingatkan warga agar mematuhi kebijakan pemerintah terkait social distancing. Kalau di Carolina Utara itu bahwa drone ini mengantarkan hasil sampel uji COVID-19 ke rumah sakit di pusat kota. Wah, ya jadi cepet gitu ya. Terus yang keenam ada robot ya, ini robot banyak macamnya, banyak jenisnya ya. Ini salah satu contohnya, misalnya untuk memanfaatkan robot menggantikan para wisudawan dalam menjalani prosesi wisuda. Wah, ini dalam The Business Breakthrough ya, BBT. Terus juga ada yang untuk membantu pasien ya. Terus juga membantu para staf juga dalam menangani pasien virus corona. Terus juga ada yang sebagai pengganti barista atau waiter untuk melayani para pelanggan, atau misalnya mengantarkan makanan kepada pasien gitu ya. Itu banyak banget. Bahkan ada robot pembuat kopi ya, bisa meracik 60 jenis minuman kopi. Wah, jadi nggak perlu lagi barista. Oke, mungkin itu aja yang bisa dilihat, teknologi apa saja yang terkini tentunya. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, ini peran keperawatan dalam menyikapi tren dan isu. Yang pertama adalah perawat harus mampu menggunakan teknologi tersebut dalam melakukan proses layanan keperawatan. Yang kedua, perawat harus mampu mengembangkan teknologi sesuai dengan bidang keilmuan yang dimilikinya gitu. Misalnya kalau saya jiwa, berarti ya mengembangkan teknologi di keperawatan jiwa. Dan itu saya udah pernah buat proposalnya dan juga pernah tembus juga, tapi belum sampai didanai ya. Terus perawat harus mampu melakukan riset yang berkesinambungan untuk meningkatkan profesionalisme perawat. Jadi inilah peran perawat dalam menyikapi perkembangan tren dan isu sistem informasi bidang kesehatan. Bahkan mungkin dengan COVID-19 ini seharusnya perawat jadi lebih aware dengan teknologi dan informasi, bahwa dengan teknologi itu bisa membantu pelayanan kesehatan atau pelayanan asuhan perawatan, seperti itu. Oke, itu aja. Terima kasih banyak. Apa yang harus perawat lakukan, mari kita berdiskusi. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.